Yesusku, kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat hari Minggu kakak dan abang guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekarang kakak mau menyapa mama papa nih yang semangat pagi-pagi sudah bangunin adik-adik. Apa kabar mama papa? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, hari ini kita bertemu lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu online. Nah, kakak mau ngecek nih siapa di sini yang sudah berpakaian rapi seperti kakak ini. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya adik-adik di sini. Sekarang siapkan hati adik-adik, duduk yang rapi, siapkan persembahan juga Alkitab. Kita akan memuji nama Tuhan, kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia dan Sadarion hari ini Tuhan. Halo adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Sadarion. Kakak mau tanya dulu nih sebelah kakak Sani, hari ini bahagia gak? Bahagia dong. Dana? Bahagia dong. Nah, karena semua pada bahagia, kita semua bangkit berdiri karena kita mau mulai lagu Sadarion hari ini Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Lagu kedua, hari ini kurasa bahagia. Walaupun kita di rumah aja, adik-adik bisa bernyanyi sama mama papa, juga adik-adiknya. Yuk kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Jadi semangat ya. Adik-adik semua, mari saat ini kita saat teduh yang dipimpin oleh mama atau papa atau keluarga di rumah.
Adik-adik, mari bernyanyi memuji Tuhan selalu dengan penuh sukacita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikutin Kak Hana ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami pagi ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati kakak guru dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu UNB nomor 443, Dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus nampuna songgo ramena biar pulang dari margogo ngolunai nasa dosaku nosai tabari tahon holonai bidia Tuhan tu dosoni tu manumpahi tarlo bidan sasada Yesus inujiman. Kita nyanyikan lagu yang bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat di minggu ini diambil dari titah kelima dan maksudnya. Kakak bacain ya untuk adik-adik. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita baca bersama-sama ya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap rendah terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa baik kepada mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk epistel, kita bernyanyi buku ND 86, Silang Nabadia, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ayo Kak Dana, Kak Reni. Baik adik-adik, saat ini kita akan memasuki epistel. Mari kita buka Alkitab kita. Epistel kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Sekali lagi abang sampaikan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Abang bacakan ya, adik-adik mengikutinya ya. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun di seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hidup di dalamnya dan beroleh kasih setianya. Yuk kita nyatakan sukacita kita dengan bernyanyi buku ND Sekolah Minggu nomor 170. Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku. Damai di dalam hatiku, bersyukur, bersyukur, ku bersyukur. Betapa baiknya Yesusku, bersyukur, bersyukur. Tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur. Tiada yang lain selain Yesusku. Mari adik-adik kita lebih sukacita lagi menaikkan lagu pujian ini. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku. Damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur. Betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur. Tiada yang lain selain Yesusku. Bersyukur, bersyukur. Tiada yang lain selain Yesusku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan tetap sehat. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman kita minggu ini. Mari kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengumuman pertama. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Selamat ulang tahun juga untuk Kakak Devi dan Kakak Rena yang berulang tahun di periode yang sama. Kita sama-sama mengucapkan ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman kedua. Hari ini, gereja kita mengadakan perpisahan kepada amang sintua kita yang pensiun. Pensiun itu apa sih, Kakak? Pensiun itu adalah ketika seseorang mencapai usia 65 tahun dan tidak lagi aktif melakukan pelayanannya seperti sedia kala. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Amang Sintua Sihar Lumban Gaul selama ini kepada Gereja HKBP Perumnas Tangerang, terkhusus dukungannya untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati Amang dan pimpin selalu Amang di usia indah ini. Pengumuman ketiga. Adik-adik sekolah minggu, di masa penyakit COVID-19 ini, kita harus tetap setia melakukan protokol kesehatan. Di atas semuanya itu, mari kita berdoa. Berdoa bersama papa mama di pagi atau di malam hari. Kita doakan agar dunia ini dipulihkan, agar petugas kesehatan dapat kuat merawat pasien COVID, agar penyebaran COVID-19 dapat terkendali, serta agar vaksin COVID-19 dapat ditemukan dan teruji dengan baik serta aman. Kita juga melakukan hal-hal agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Salah satunya adalah tetap tinggal di rumah dan hanya pergi ke rumah jika ada sesuatu yang penting. Saat kita keluar rumah, kita wajib mengenakan masker, rajin mencuci tangan, hindari berjabat tangan atau bersalaman, menggunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun ataupun air, batuk dengan lengan bagian atas, dan juga tetap menjaga jarak. Kita juga melakukan tindakan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi, beraktivitas dan berolahraga, jadi tidak main handphone terus atau gadget atau menonton YouTube terus, tetapi melakukan aktivitas olah gerak tubuh dengan teratur. Tidak lupa juga berbahagia, karena hati yang gembira adalah obat. Pengumuman yang keempat. Laporan persembahan anak sekolah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020 akan ditayangkan bersama dengan laporan persembahan anak sekolah minggu pada tanggal 1 November 2020. Kita nantikan minggu depan ya. Persembahan adik-adik dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria atas nama Sintua Sindak Roy Simaremare di Bank BNI dengan nomor rekening 096 9259 088 atau kepada petugas yang ada di gereja. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan dengan sukacita. Pengumuman terakhir. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya untuk video atau foto yang telah diberikan saat adik-adik melakukan kebaktian online sekolah minggu lalu. Rasanya sudah 7 bulan kita nggak ketemuan. Jangan-jangan wajah adik-adik sudah berubah, atau sudah semakin besar, atau sudah semakin panjang rambutnya, dan berubah fisiknya karena pertumbuhan seorang anak. Kita saling menyapa yuk setelah ibadah online nanti dengan Sapa Minggu. Adik-adik dapat menyebutkan nama lengkap adik-adik, jangan lupa marga atau borunya ya. Lalu, sebutkan kelasnya dari mana, dan sapalah kita semuanya dengan ucapan dari bahasa Indonesia, bahasa Batak, ataupun bahasa Inggris. Nah, untuk adik-adik batita atau bayi yang belum bisa berbicara, dapat dilakukan sapa minggunya oleh orang tua ya. Oke, ditunggu videonya ya adik-adik.
Demikianlah pengumuman kita minggu ini. God bless you. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bernyanyi dari lagu Anak Bungsu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mantap, puji Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita dan kita bisa duduk dengan tenang dan semuanya fokus untuk mendengarkan. Setuju ya? Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, perlindungan, begitu juga dengan orang tua kami, semua para halado, Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu, saudara-saudara kami, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan. Berkati kami supaya kami bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu
Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, adik-adik, tahu nggak? Kitab Mazmur itu banyak mengenai pujian isinya. Bagaimana sikap kita kalau mau memuji Tuhan? Ya, kita harus senang. Kita harus berbahagia. Coba kita tunjukkan dulu senyum kita. Kelihatan giginya? Coba kita tertawa bersama-sama. Hahaha. Iya, seperti itu kalau kita berbahagia, kita senang. Siapa di sini yang senang kalau mendapatkan coklat? Siapa di sini yang senang kalau mendapatkan es krim? Atau siapa di sini yang senang kalau mendapatkan mainan baru? Atau saat kita dipeluk, dicium oleh papa dan mama kita? Pasti seneng ya, seneng banget ya kan? Seperti itulah kita akan merasa berbahagia, kita akan merasa senang saat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu rasa senangnya. Nah, untuk bisa lebih memahami perasaan bahagia, perasaan senang, mari kita lihat video yang satu ini. Video perumpamaan dari Tuhan Yesus berikut ini. Mari kita saksikan. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh, aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya.
Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Gimana adik-adik? Seru nggak videonya? Video yang tadi diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Anak yang hilang mau mencari kebahagiaan, tapi ternyata tidak menemukannya. Walau sudah berjoget-joget, berjudi, ada temennya, minum-minum, ternyata anak yang hilang tersebut tidaklah senang. Dia sedih, dia kehabisan uang, dia diusir, kotor, dan kelaparan. Sampai dia ingin makan ampas makanan babi. Sedih sekali ya. Sampai dia menangis, menyesal, dan tidak bahagia. Tetapi anak yang hilang itu mau bertobat. Dia kembali ke bapaknya. Bapaknya pun seorang yang pengampun. Dia bahagia melihat anaknya yang hilang sudah kembali. Walau anak yang sulung sempat kesal, tapi bapaknya menjelaskan agar kita mau mengampuni. Bahwa dengan mengampuni kita akan mendapatkan kebahagiaan. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat khotbah minggu lalu? Siapa yang berkhotbah? Karya, iya. Dari kitab apa? Timotius. Mari kita baca kembali Alkitab kita. Kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merasa bahagia. Kenapa?
Karena memang kita manusia diciptakan Tuhan seperti itu. Di saat kita tidak patuh kepada Tuhan, di saat itu juga kita merasa tidak berbahagia. Siapa di sini yang senang mendengarkan cerita dari Alkitab? Siapa yang senang mendengarkan perumpamaan dari Tuhan Yesus? Siapa yang senang mendengarkan janji Tuhan yang manis? Tentu saja kita bisa dapatkan itu semua dengan rajin membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita tahu Taurat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita, yaitu supaya kita menjadi anak yang terang. Anak yang melakukan kasih dan kebaikan. Mari adik-adik, kita nyanyikan satu buah lagu, Aku Anak Terang, dengan penuh sukacita ya. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Aku anak terang, kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Nah, adik-adik, sebagai aplikasi agar kita mendapatkan kebahagiaan menurut firman Tuhan yang baru kita baca dan kita dengarkan, diantaranya adalah yang pertama, dengan bermazmur. Tahu artinya bermazmur? Iya, bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Banyak lagu-lagu di sekolah minggu, buku ND, kidung jemaat yang membuat kita sangat senang untuk menyanyikannya. Yang kedua, dengan mengampuni. Hah? Yakin? Dengan mengampuni, Bang? Aku kan udah diejek sama dia. Aku kesel banget. Masa aku harus mengampuni dia? Iya, betul. Dengan mengampuni, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Misalnya, kalau ada teman yang mukul kita, sakit gak kalau kena pukul? Sakit ya. Kalau kita balas memukul, kira-kira dia akan kesakitan nggak? Sakit juga. Akhirnya dia bisa balas lagi tuh, mukul kita lagi. Akhirnya kita jadi tambah sakit kan? Jadi sedih. Tapi kalau kita mengampuni, perasaan kita menjadi lega. Kita berdoa supaya Tuhan mau mengajari dia untuk menjadi anak yang baik. Dan baik juga kepada kita. Yang ketiga, dengan menolong. Misalnya kita lihat mama kita lagi repot nih masak di dapur. Tapi halaman teras kita kotor. Kita bisa membantu mama kita dengan menyapu halaman. Mama pasti seneng deh, bangga banget lihat kita mau menolong mama ya. Mama pasti senyum dan seneng sekali ngeliat kita. Begitu juga kalau kita menolong orang lain, teman, kita pasti akan merasa bahagia, kita merasa senang. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ayat hafalan. Mari kita dengarkan ya. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikianlah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik silakan direnungkan dan dihafal ya. Kita sudah dengarkan ayat hafalan. Mari kita baca ya. Kita pahami, kita hafalkan. Setuju? Jangan lupa untuk selalu berbahagia, untuk senang,
untuk bersukacita dalam membaca Alkitab firman Tuhan. Baik, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami bersukacita untuk selalu membaca firman-Mu di Alkitab ya Tuhan. Ajari kami, berikan kami kekuatan untuk selalu rajin membaca Alkitab yang menjadi pedoman hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam sekolah kami, begitu juga dengan orang tua kami yang menyekolahkan kami Tuhan. Berkati juga semua saudara-saudara kami, para halado, pendeta, sintua, abang kakak guru sekolah minggu, dan semua orang Tuhan, supaya pandemi ini cepat selesai. Tuhan Yesus, kami banyak dosa dan kesalahan, kiranya Engkau mau mengampuni kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian dari buku ND 885 ayat 1 dan 2, Hubungan Pelean. Nanti ayat yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Hubungan pelean, Yesusi, main puji-pujian, Tuhaki. Ayat yang kedua. Siang lasni roha, usombaoni, namam bait mamora, audi Tuhaki. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Hai kakak guru dan abang guru sekolah minggu. Hai teman-teman, hari ini kami akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kami mulai ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Hilangkanlah wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus
sudah selesai. Nah, buat adik-adik yang mau nonton ibadah selanjutnya masih akan diberikan oleh kakak guru sekolah minggu ya. Tetap jaga jarak di rumah aja dan selalu menggunakan masker, juga rajin cuci tangan. Jangan lupa yang terakhir, kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap sehat selalu dan terbebas dari virus corona. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom.